Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Vivi, seorang gadis kelas 11 di SMA Harapan Bangsa, adalah anak Pak Imin, kepala desa yang sangat dihormati di desanya. Hidupnya tampak sederhana, tapi di balik semua itu ada rahasia gelap yang hanya diketahui oleh Vivi. Ibunya meninggal dunia 3 tahun lalu karena kecelakaan yang tragis. Sejak saat itu Vivi menjadi anak yang pendiam. Lebih sering menghabiskan waktu dengan buku-bukunya daripada bergaul dengan teman-temannya. Gadis itu dikenal sangat rajin dan juga selalu mendapat nilai terbaik di kelasnya. Tetapi tak banyak yang tahu bahwa setiap malam ia ini sering terbangun karena mimpi buruk yang sama, yaitu ibunya berdiri di ambang pintu kamar. Tubuhnya basah kuyup menatapnya dengan tatapan yang penuh dengan kesedihan. Hari itu Vivi berjalan sendirian ke sekolah seperti biasa. Saat pagi masih dingin dan kabut tipis menyelimuti jalan setapak di antara sawah. Beberapa anak sekolah lain yang melewatinya hanya melirik sekilas. Mungkin karena mereka tahu Vivi tak pernah memulai pembicaraan lebih dulu. Temannya pun bisa dihitung dengan jari. Dan bahkan, mereka pun merasa sulit mendekati Vivi karena sikapnya yang kaku dan juga seolah selalu menjaga jarak. Sementara di sisi lain saat itu di sekolah, suasana hiruk-pikuk terdengar dari lorong kelas. Vivi segera menuju bangkunya di barisan depan. Guru fisika Pak Darmawan baru saja memasuki kelas, tapi tatapan Vivi tertuju pada jendela. Ia merasa ada sesuatu atau seorang yang memperhatikannya dari luar. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa pun di sana. Hanya pohon besar di halaman sekolah yang daunnya bergerak perlahan diterpa angin. "Vivi, perhatikan pohon tulis," ucap Pak Darmawan memecah lamunannya. Vivi tersentak, ia pun segera membuka buku catatannya dan mulai menulis. Tetapi rasa tidak nyaman itu terus mengusiknya. Hingga setelah bel istirahat berbunyi, Vivi pun memutuskan untuk tidak bergabung dengan teman-temannya di kantin. Ia memilih duduk di teman belakang sekolah yang sepi. Dan saat ia membuka kotak bekalnya, terdengar suara langkah kaki di belakang Vivi. "Vivi, halo." Suara lembut menyapanya. Vivi menoleh dan melihat Sinta, teman sekelasnya yang sering mencoba mendekatinya. Hai," jawab Vivi dengan singkat. "Kamu gak makan di kantin?" Sinta duduk di sampingnya tanpa menunggu izin. Vivi hanya menggeleng. Ia merasa tidak nyaman dengan kehadiran Sinta. Bukan karena Sinta berbuat salah, tapi karena Vivi selalu merasa lebih baik sendirian. "Kamu tahu gak?" kata Sinta. Suaranya menurun menjadi bisikan. "Ada yang bilang sekolah ini angker. Katanya pohon besar di halaman itu tempat tinggal hantu." Vivi menatap Sinta dengan alis yang terangkat. "Hantu? Kamu serius?" Sinta pun mengangguk saat itu. "Iya, dulu ada cerita tentang seorang siswa yang bunuh diri di bawah pohon itu. Sampai sekarang, katanya arwahnya masih suka gentayangan." Vivi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengingat perasaannya tadi pagi saat ia merasa diawasi dari luar jendela. Apa mungkinkah ada hubungannya dengan itu? Hingga sepulang sekolah, Vivi melewati jalan setapak yang sama menuju rumahnya. Namun perasaannya semakin gelisah. Setiap langkah kakinya terasa berat dan suara gemerisik dedaunan terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Ketika ia sampai di depan rumah, bayangan ibunya yang biasa muncul dalam mimpinya, dia pun kembali melintas di benaknya. Wajah itu begitu jelas seolah benar-benar hidup. Di rumah Pak Imin yang terletak agak jauh dari rumah-rumah yang lainnya,
dikelilingi kebun bambu yang sangat lebat. Malam itu, Vivi duduk di kamar, mencoba menyelesaikan tugas sekolah. Namun setiap kali ia mencoba fokus, bayangan ibunya terus mengganggu di pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang salah, seolah ada pesan yang ingin disampaikan oleh sosok itu. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Vivi mendengar suara aneh dari luar kamarnya. Suara langkah kaki. Awalnya ia berpikir itu ayahnya. Tapi ketika ia membuka pintu, lorong rumah itu ternyata kosong. Vivi. Suara lembut memanggil namanya. Suara itu terdengar jauh tapi sekaligus dekat. Jantung Vivi berdegup dengan kencang. Ia mengikuti suara itu hingga ke ruang tamu. Tapi ia tak menemukan siapapun di sana. Ketika ia hendak kembali ke kamar, lampu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, Vivi melihat bayangan seorang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu terlihat samar, tapi Vivi tahu siapa dia. Itu adalah ibunya. Ibu? Panggil Vivi dengan suara gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Lalu perlahan bayangan itu menghilang begitu saja. Malam itu Vivi tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjangnya mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang membuat arwah ibunya tidak tenang. Tapi apa itu? Dan kenapa arwah ibunya kembali sekarang, setelah kematiannya yang 3 tahun berlalu? Singkat cerita, pada keesokan paginya Vivi memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Saat sarapan, ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Ayah, Aku merasa ibu kembali ya, ucapnya dengan pelan. Pak Imin menghentikan sendoknya di tengah jalan. Wajahnya pun langsung berubah menjadi tegang. Kamu jangan ngomong seperti itu ya. Ibu sudah tenang di sana. Tapi aku melihatnya ya. Aku mendengar suaranya. Apakah ada sesuatu yang ayah sembunyikan dariku? Desak Vivi. Pak Imin menatapnya dengan dalam-dalam. Lalu dia pun menghela nafas dengan panjang. Sudahlah nak, tidak ada apa-apa. Sudah, tidak perlu yang kamu mencari sesuatu. Namun jawaban itu justru membuat Vivi semakin penasaran. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ayahnya, dan kenapa ibunya tidak bisa pergi dengan tenang. Hari itu di sekolah, Vivi merasa lebih gelisah dari biasanya. Ia pun tidak bisa berkonsentrasi sama sekali. Ketika istirahat telah tiba, ia berjalan menuju pohon besar di halaman, tempat cerita hantu yang disebutkan oleh Sinta kemarin. Entah kenapa ia merasa ada sesuatu di sana yang menariknya. Saat dia berada di bawah pohon itu, angin bertiup dengan kencang dan daun-daun kering berjatuhan di sekitarnya. Tiba-tiba saat itu Vivi merasakan hawa dingin yang menusuk, dan ia mendengar suara berbisik di telinganya. Cari tahu kebenarannya. Suara bisikan itu membuat Vivi melangkah mundur dengan panik. Ia pun menatap sekeliling tetapi tidak ada siapapun di sana. Hah? Suara apa itu? Apakah ini petunjuk? Ketika Vivi pulang sore itu, ia memutuskan untuk masuk ke gudang tua di belakang rumahnya. Gudang itu memang sudah lama tidak digunakan, dipenuhi oleh debu serta sarang laba-laba. Namun sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa jawaban yang ia cari ada di sana. Di salah satu sudut gudang, Vivi menemukan sebuah kotak kayu tua. Dengan hati-hati ia pun membuka kotak itu dan menemukan sebuah album foto yang sudah usang. Di antara foto-foto itu ada satu yang membuatnya terkejut, yaitu foto ibunya berdiri bersama seorang pria yang tidak ia kenal. Di belakang foto itu juga ada tulisan dengan yang berbunyi, "Maafkan aku, Vivi. Semua ini demi kebaikanmu, nak." Membaca tulisan itu, Vivi merasakan hawa dingin langsung merayapi tubuhnya. Siapa pria itu? Apa hubungannya dengan kematian ibunya? Dan kenapa ada maksud dari pesan itu? Malam itu pun Vivi duduk di kamar dengan album foto di tangannya. Gambar pria tak dikenal dalam salah satu foto itu terus menghantuinya. Tatapan pria itu tajam seperti menyimpan sesuatu yang sangat mengerikan. Vivi menggenggam erat foto tersebut, mencoba memahami hubungan pria itu dengan ibunya.
Kata-kata di belakang foto itu membuat pikirannya semakin kacau. Demi kebaikanku. Apa maksudnya ya? Gumam Vivi. Ketika malam semakin larut, suara-suara aneh pun kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan juga menyeramkan. Suara langkah kaki terdengar di luar kamarnya, tetapi saat ia membuka pintu, lorong itu tetap kosong. Tubuhnya gemetar, tapi ia tahu harus menghadapi ini. Ia pun berjalan ke ruang tamu dengan hati-hati sembari memegang senter kecil yang ia bawa dari kamar. Saat ia mencapai ruang tamu, ia kembali melihat bayangan ibunya. Namun kali ini lebih jelas sosok itu berdiri di sudut ruangan. Kini mengenakan baju tidur yang sama seperti malam kecelakaan itu. Dengan wajahnya basah, rambutnya meneteskan air, dan matanya merah seperti habis menangis. Ibu. Vivi mencoba memanggilnya, tetapi suaranya hampir tak keluar. Sosok itu pun menatapnya tanpa berkata-kata, lalu mengangkat tangannya menunjuk ke arah gudang. Vivi mematung nafasnya sembari terengah-engah. Apa yang ada di sana, Bu? Apa yang harus aku temukan? Sosok itu pun tidak menjawab. Perlahan tubuhnya memudar seperti asap yang tertiup oleh angin. Vivi lalu berlari ke arah gudang. Perasaan takut dan juga penasaran bercampur menjadi satu. Saat ia membuka pintu gudang, hawa dingin menyambutnya. Meski tubuhnya gemetar, ia pun melangkah masuk dan kembali mengarahkan senter ke sudut-sudut ruangan itu. Kotak kayu tempat ia menemukan album foto sebelumnya yang masih ada di sana. Tetapi kali ini ia menyadari ada sesuatu di bawahnya. Sebuah papan kayu yang terlihat seperti lantai palsu. Dengan hati-hati, Vivi pun menggeser kotak itu dan membukanya papan tersebut. Di bawahnya ia menemukan sebuah koper tua berwarna coklat. Tangannya gemetar saat membuka koper itu. Di dalamnya ia menemukan sejumlah dokumen yang tampak seperti surat-surat hukum. Beberapa foto dan sebuah buku catatan kecil. Vivi membuka catatan itu yang ternyata adalah buku harian dari ibunya. Halaman-halaman pertama berisi tulisan biasa tentang kehidupan sehari-hari. Tetapi semakin jauh ia membaca, semakin banyak hal yang mengejutkannya. 15 Mei 2000. Aku tak tahu harus memulai dari mana. Hidupku bersama Imin selalu tampak bahagia di mata orang lain. Tapi itu semua hanya ilusi. Ia lelaki yang baik tapi tak pernah bisa melindungiku dari masa laluku. Dan masa lalu itu kini kembali menghantuiku. Surya kembali. Ia ingin aku memilih. Tapi bagaimana mungkin aku mencintai Vivi, anakku lebih dari apapun di dunia ini. Aku tak akan membiarkan siapapun mengambilnya dariku. Ucap tulisan itu. Nama Surya muncul berulang kali di catatan itu. Dari tulisan-tulisan selanjutnya, Vivi mulai menyadari bahwa pria dalam foto tadi adalah Surya, mantan kekasih ibunya sebelum menikah dengan ayahnya yaitu Pak Imin. Surya rupanya memiliki masa lalu yang kelam. Ia pernah menghilang selama bertahun-tahun tetapi kini muncul kembali tak lama sebelum kecelakaan yang merenggut nyawa ibunya. Vivi merasa seperti dunia runtuh di sekitarnya. Ia menutup buku itu dan menghapus air mata yang mengalir tanpa henti. Apa yang sebenarnya terjadi pada ibu? Pikirnya. Dan keesokan harinya, Vivi mencoba mencari jawaban dari Pak Imin. Saat sarapan, ia pun langsung menunjukkan foto Surya kepada ayahnya. Ayah, siapa Surya ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Pak Imin menatap foto itu dengan wajah yang pucat. Tangannya gemetar dan cangkir kopi yang dipegangnya hampir terjatuh. Dari mana kamu mendapatkan ini, Nak? Ini aku dapat dari gudang ya. Aku juga menemukan buku harian ibu. Siapa dia ya? Apa hubungannya dengan kematian ibu? Jawab Vivi. Pak Imin menghela nafas panjang. Wajahnya pun penuh penyesalan saat itu. Sudahlah, Nak. Tidak usah bahas itu lagi. Ayah tidak mau. Tapi ya, aku sudah tahu sebagian. Aku juga berhak tahu semuanya. Hingga saat itu, Pak Imin pun akhirnya menyerah. Dia lalu menceritakan kisahnya kepada anaknya. Jadi, Surya adalah mantan kekasih ibumu. Mereka dulu saling mencintai.
Tapi hubungan mereka tidak direstui keluarga Surya karena ibumu berasal dari keluarga biasa. Jadi Surya pergi meninggalkan ibumu. Dan saat itulah ayah masuk ke dalam hidupnya. Kami menikah dan ayah pikir semuanya akan baik-baik saja. Sampai Surya kembali. Lalu apa yang terjadi ya? Dia mengancam ibumu. Dia juga ingin ibumu meninggalkan kita dan kembali kepadanya. Ayah mencoba melindungi ibumu, Vivi. Ayah sudah benar-benar mencoba. Tapi pada malam itu, malam saat ibumu meninggal, ayah yakin dia ada di sana. Tapi ya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Ayah tidak tahu, nak. Yang ayah tahu, ibumu pergi keluar rumah setelah kami bertengkar. Dan beberapa jam kemudian, kami mendapat kabar bahwa dia ditemukan tewas di sungai. Ayah tidak pernah bisa membuktikan apa-apa. Tapi aku yakin pasti Surya ada di balik semua ini. Karena saat diselidiki oleh polisi, itu kecelakaan yang tragis. Hari-hari berikutnya, Vivi tidak bisa berhenti memikirkan semua yang ia dengar. Ia merasa ada bagian dari puzzle ini yang masih hilang. Untuk pertama kalinya ia merasakan kemarahan yang mendalam. Jika Surya memang bertanggung jawab atas kematian ibunya, ia juga harus tahu kebenarannya. Hingga suatu malam Vivi memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ibunya ditemukan, yaitu sungai kecil di pinggir desa. Dengan membawa senter dan juga keberanian yang tersisa, ia berjalan sendirian ke sana. Saat sampai suasana begitu mencekam, angin pun dingin bertiup. Dan suara gemericik air terdengar seperti bisikan-bisikan yang sangat mengerikan. Vivi berdiri di tepi sungai mencoba membayangkan apa yang terjadi malam itu. Saat ia menunduk, ia melihat sesuatu yang berkilauan di antara bebatuan. Ia memengutnya dan menyadari itu adalah sebuah liontin berbentuk hati. Ketika ia membukanya, ia melihat foto ibunya di dalamnya. Namun di balik liontin itu terdapat ukiran nama, Surya. Tiba-tiba saat itu angin pun bertiup dengan kencang dan Vivi mendengar suara tawa yang menyeramkan dari arah hutan di belakangnya. Ia berbalik tetapi tidak ada melihat siapapun. Namun ia tahu pasti ada seorang atau ada sesuatu yang mengawasinya saat itu di situ. Vivi berdiri mematung di tepi sungai. Leontin yang ia temukan terasa dingin di tangannya, seolah-olah menyimpan beban berat dari masa lalu. Nama Surya yang terukir di sana membuat dadanya menjadi sesak. Angin malam membawa aroma lembab di daunan basah, tetapi juga perasaan yang tak terlukiskan, seolah tempat ini menyimpan dendam yang terucap. Bisikan itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Cari aku, Vivi. Cari aku. Namun siapa yang berbicara? Hingga saat itu langkah kaki Vivi pun terasa berat saat ia kembali ke rumah. Sesampainya di sana, ia melihat lampu ruang tamu masih menyala. Ayahnya yang sedang duduk di kursi dengan wajah murung, menatap foto keluarga lama yang berada di meja. Vivi ragu untuk masuk tetapi suara lantang ayahnya menghentikannya. Kamu dari mana sih, Vivi? Aku tadi pergi ke sungai ya. Aku menemukan ini. Ia lalu menunjukkan liontin yang ia temukan. Baimin terdiam dengan wajahnya berubah pucat. Matanya menatap liontin itu dengan ketakutan, seolah-olah benda itu adalah kutukan. Buang itu sekarang juga, Vivi. Cepat. Tapi ya, kenapa ayah begitu takut? Aku tahu ini milik Surya ya, mantan dari ibu. Tapi apa yang sebenarnya ayah sembunyikan dariku? Ucap Vivi. Baimin pun lalu menghela nafas dengan berat lalu berdiri. Kamu gak akan mengerti, Vivi. Semua ini hanya akan membahayakanmu. Tapi ya, aku bukan anak kecil lagi. Vivi berteriak dengan air mata mulai menggenang di matanya. Ibu meninggal. Dan sekarang aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ayah terus menyuruhku untuk melupakan semuanya. Aku gak bisa ya. Aku ingin tahu apa yang terjadi malam itu. Baimin tidak menjawab, ia hanya memandang anaknya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan.
Lalu dia pun berjalan masuk ke kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Vivi berdiri di ruang tamu dengan tubuhnya gemetar antara marah, sedih dan juga putus asa. Ia merasakan ada jurang yang semakin lebar antara dirinya dan juga ayahnya. Singkat cerita, pada malam harinya, Vivi kembali bermimpi buruk. Ia kini melihat ibunya berdiri di tengah sungai. Tubuhnya setengah terendam air dengan wajahnya penuh luka dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Vivi, kamu harus tahu, nak. Tahu apa, Bu? Vivi berteriak di dalam mimpi itu. Tapi suara ibunya pun memudar digantikan oleh suara tawa laki-laki yang serak dan juga menakutkan. Kenapa? Tiba-tiba ada suara laki yang berteriak. Jadi ibu kenapa? Dan pada keesokan harinya, Vivi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Surya. Ia ingat pernah mendengar bahwa pria itu tinggal di desa sebelah. Dengan tekad yang kuat, ia pun mengambil sepeda dan berangkat ke sana. Perjalanan melewati jalan setapak yang sunyi terasa mencekam. Di setiap sudut jalan, ia merasa diawasi. Angin yang bertiup membawa bisikan-bisikan samar seolah memintanya untuk berhenti. Setelah perjalanan yang terasa seperti seabad, Vivi akhirnya pun tiba di desa itu. Ia mulai bertanya kepada penduduk setempat, tetapi sebagian besar dari mereka tampak enggan berbicara. Nama Surya sepertinya adalah tabu di tempat itu. Namun seorang wanita tua yang sedang duduk di depan rumahnya akhirnya membuka mulut. Kamu ini anak siapa, nak? Kenapa mencari Surya? Saya Vivi, Bu. Anaknya Pak Imin, kepala desa sebelah. Ibu saya dulu kenal Surya, jawab Vivi dengan ragu-ragu. Wanita itu pun menatap Vivi dengan tatapan yang tajam. Nah, Surya adalah lelaki, seorang yang membawa petaka. Dia lelaki yang berbahaya, nak. Jadi kenapa, Bu? Apa yang dia lakukan? Dia punya obsesi yang tak sehat. Dulu, kami juga semua mengenal ibumu. Ketika dia kehilangan ibumu, dia menjadi gila. Dia pun mengancam siapapun yang menggelatih ibumu, termasuk ayahmu itu. Tapi ada satu hal yang membuatku yakin, dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Kata-kata itu membuat tubuh Vivi menjadi merinding. Wanita tua itu kemudian menceritakan bahwa Surya sempat tinggal di sebuah rumah tua di pinggir sungai. Namun sejak beberapa tahun terakhir, rumah itu telah ditinggalkan begitu saja. Orang-orang pun percaya bahwa kini rumah itu menjadi angker dan juga berhantu. Tidak ada yang berani untuk mendekatinya. Namun Vivi tidak peduli, ia merasa bahwa jawaban atas semua pertanyaannya ada di sana. Tanpa ragu ia pun menuju rumah tua itu. Bangunan itu terletak di tengah hutan kecil yang dikelilingi oleh pohon besar yang daunnya lebat. Saat Vivi mendekati rumah itu, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Pintu depan rumah itu terbuka sedikit, berderit pelan saat tertiup oleh angin. Dengan langkah hati-hati, Vivi masuk ke dalam rumah itu. Bau apak dan debu menyerangnya. Di dalam rumah itu semuanya tampak hancur dan juga berantakan. Namun di salah satu sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya menjadi membeku. Sebuah foto keluarganya tergantung di dinding, dengan wajah ibunya yang telah dicoret-coret menggunakan tinta merah. Di bawah foto itu juga ada sebuah meja dengan buku catatan yang terbuka. Vivi lalu mendekat dan membaca halaman itu. 1 Maret tahun 2000. Aku telah kehilangan segalanya, tetapi aku tidak akan berhenti. Dia milikku, hanya milikku. Tidak ada yang bisa memisahkan kami, bahkan kematian. Vivi merasa perutnya mual saat itu. Tiba-tiba ia pun mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun saat ia hendak keluar dari rumah itu, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras. Dan suara tawa yang sama seperti dalam mimpinya terdengar di sekelilingnya. Kamu tidak seharusnya ada di sini, nak. Siapa itu? Vivi mencoba membuka pintunya.
Tetapi sia-sia saja. Tiba-tiba ia merasakan tangan dingin menyentuh baunya. Ia berteriak dan berbalik, tetapi ternyata hanya kegelapan yang menyambutnya saat itu. Hingga setelah lama saat itu, kemudian Vivi berhasil keluar dari rumah itu dengan tubuh gemetar. Ia merasa seolah-olah baru saja melintasi pintu menuju dunia lain. Sesampainya di rumah, ia lalu menceritakan semuanya kepada ayahnya. Kini Pak Amin yang biasanya tegar kini pun terlihat benar-benar ketakutan. "Nak, dengarkan ayah. Kamu tidak boleh dekat-dekat dengan tempat itu lagi. Surya itu bukan hanya ancaman bagi ibu kamu, tapi juga untuk kita semua, nak. Tapi dia sudah mati kan ya?" Pak Imin tidak menjawabnya. Dia hanya keheningan yang menyelimuti mereka, membuat Vivi semakin yakin bahwa rahasia kelam keluarganya belum sepenuhnya terungkap. Di dalam dirinya amarah pun mulai membara. Ia merasa kehilangan arah, air mata mengalir deras di pipinya saat ia menyadari bahwa kehadiran Surya, baik di dunia ini maupun di luar sana, masih menghantui hidupnya. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri semua ini, tidak peduli apapun yang harus ia hadapi, karena bagaimanapun agar ibunya ini bisa tenang di alam sana. Singkat cerita, pagi itu desa yang biasanya tenang mulai terasa berat bagi Vivi dan juga Pak Imin. Hari-hari mereka dipenuhi bayang-bayang masa lalu yang terus menghantui. Tetapi hidup terus harus berjalan. Sebagai kepala desa, Pak Imin mencoba untuk tetap menjalankan tugasnya meski pikirannya tengah kacau. "Vivi, kamu jangan pikirkan yang aneh-aneh lagi ya. Fokus saja sama sekolahmu," kata Pak Imin suatu pagi dengan nada penuh kepura-puraan seolah semuanya baik-baik saja. Namun Vivi tahu di balik wajah tegas ayahnya ada kelelahan yang luar biasa. Desa mereka menghadapi masalah serius. Tanah yang biasa menjadi sumber penghidupan warga mulai kekurangan air karena irigasi yang rusak. Dan banyak warga mengeluh bahwa mereka tidak bisa lagi bercocok tanam. Pak Imin harus mencari cara agar masalah ini tidak menimbulkan konflik besar di antara warga. Hingga sore harinya, Pak Imin pun memimpin rapat dengan para tokoh masyarakat. Vivi ikut membantu menyediakan teh dan juga makanan kecil. Tetapi ia tidak bisa menghindari percakapan yang terdengar dari ruang tamu. "Pak Kades, kalau masalah ini tidak segera diselesaikan, kami terpaksa menjual tanah kami ke pihak luar, Pak," ujar seorang warga dengan nada putus asa. "Saya paham kekhawatiran kalian, Pak. Percayalah, saya sedang mencari solusi agar masalah ini tidak berlarut-larut. Tapi Pak, sudah waktunya untuk bertindak tegas. Jangan sampai desa kita ini jatuh ke tangan orang luar. Kita harus menjaga apa yang sudah diwariskan leluhur kita, Pak." Pak Imin pun hanya mengangguk. Vivi melihat dari sudut ruangan bahwa ayahnya tamak semakin terbebani oleh tanggung jawabnya sebagai pemimpin desa. Namun ia tahu bahwa beban ayahnya bukan hanya masalah desa, tetapi juga masa lalu yang terus menghantuinya saat ini. Malam itu Vivi mendapati ayahnya duduk sendirian di teras, menatap langit tanpa bisa berkata-kata. Ia membawa secangkir kopi dan duduk di sebelahnya. "Ya, kenapa ayah tidak pernah cerita semuanya ke aku sih ya?" "Karena ayah ingin melindungimu, nak. Kadang ayah tidak mau kamu jadi repot. Tapi ya, aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar Surya itu yang menyebabkan ibu meninggal?" "Surya adalah ancaman besar, nak. Dulu ia ingin mengambil ibumu dari ayah, bahkan setelah dia tahu kamu ada. Malam itu, ibumu pergi untuk menghentikan dia. Dia bilang dia ingin menyelesaikan semuanya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya." Pak Imin berhenti sejenak mencoba menahan emosi yang membanjiri dirinya. "Lalu, ketika mereka menemukan tubuh ibumu di sungai, ayah tahu bahwa Surya ada hubungannya dengan itu. Tapi tidak ada bukti. Dan sejak saat itu, hidup ayah tidak pernah sama lagi, nak. Tapi kenapa ayah tidak pernah mencoba mencari keadilan untuk ibu ya?" Keadilan
kadang tidak bisa ditemukan, Nak. Tapi ayah bersumpah, selama ayah masih hidup, ayah tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Hari-hari berlalu dan Vivi mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak hanya dihantui oleh rasa penasaran, tetapi juga oleh rasa kehilangan yang mendalam. Ibunya, wanita yang selalu melindunginya dengan kasih sayang, telah meninggal tanpa keadilan. Ayahnya pun meskipun berusaha kuat, kini semakin terlibat rapuh di bawah tekanan tanggung jawabnya sebagai kepala desa dan juga ayah tunggal. Sementara itu masalah di desa semakin pekik. Pak Imin memutuskan untuk mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah daerah. Vivi yang diam-diam memperhatikan, tahu bahwa ayahnya menghadapi tantangan yang besar. Tidak semua warga percaya bahwa Pak Imin mampu menyelamatkan desanya. Dan beberapa bahkan mulai berbisik-bisik bahwa ia lebih peduli pada urusan pribadi daripada masalah di desanya. Hingga singkatnya suatu hari saat itu, Vivi menemukan ayahnya sedang menulis sesuatu di ruang kerjanya. Sebuah surat yang panjang. Ketika ia mendekat, ia melihat air mata jatuh di pipi ayahnya. Sesuatu yang sangat jarang ia lihat. "Ayah, kenapa ayah menangis?" "Tidak apa-apa, Nak. Ayah hanya merasa lelah." Namun Vivi tahu itu lebih dari sekedar kelelahan. Ketika ia diam-diam membaca surat yang ayahnya tulis, ia menunjukkan bahwa itu adalah surat pengunduran diri sebagai kepala desa. Pak Imin merasa bahwa ia tidak mampu lagi menjalankan tugasnya dengan baik. Vivi merasa hatinya hancur saat itu. Ayahnya yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang kuat, kini terlihat begitu rapuh. Malam itu Vivi pun duduk di kamarnya dengan liontin surya di tangannya. Ia tahu jika semua ini dibiarkan terus-menerus, ayahnya tidak hanya kehilangan kepercayaan dirinya, tetapi juga kehilangan semangat untuk hidup. Ia memutuskan untuk bertindak. Vivi kembali ke rumah tua tempat ia menemukan jejak surya, berharap menemukan sesuatu yang bisa membawa penjelasan itu. Di sana ia pun menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di dalamnya ada berbagai barang pribadi milik ibunya, surat-surat, foto bahkan baju favoritnya. Namun yang paling mengejutkan adalah sebuah kotak kecil yang berisi rekaman suara. Dengan tangan gemetar, Vivi memutar rekaman itu. Suara ibunya terdengar di sana lembut namun penuh ketegangan. "Surya, aku mohon berhenti. Aku tidak bisa meninggalkan keluarga yang sudah kubangun. Anakku, Vivi adalah hidupku sekarang. Jika kamu benar-benar mencintaiku, lepaskan aku." Lalu terdengar suara laki-laki yang dalam dan dingin. "Kalau aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang bisa. Ingat itu." Rekaman itu pun berhenti dan Vivi terjatuh ke lantai, menangis. Kini ia sudah tahu kebenarannya. Surya memang pria yang menyebabkan kematian ibunya, dan dendam itu masih hidup dalam bayang-bayang. Keesokan harinya, Vivi menunjukkan rekaman itu kepada ayahnya. Pak Imin terkejut tetapi juga merasa lega. Ini bukti yang kita butuhkan," katanya meski matanya masih penuh air mata. Namun Vivi tahu ini bukan tentang membuktikan siapa yang bersalah. Ini tentang melepaskan rasa bersalah dan juga kesedihan yang selama ini ia mengekang hidup mereka. Vivi menggenggam tangan ayahnya dan berkata, "Ayah, kita gak bisa terus hidup seperti ini. Ibu gak akan mau kita menderita seperti ini ya." "Iya, Nak. Maafkan ayah ya. Ayah sudah gagal melindungi kalian. Tapi kita masih punya satu sama lain ya. Itu yang penting." Kini di hari-hari berikutnya, Pak Imin dan Vivi pun mulai membangun kembali hidup mereka. Dengan bantuan bukti dari rekaman itu, mereka akhirnya bisa menutup bab gelap dalam hidup mereka. Pak Imin meski tetap menghadapi tantangan sebagai kepala desa, dia pun mulai menemukan kembali semangatnya. Vivi dengan kekuatan yang ia dapatkan dari ibunya akan berjanji untuk melanjutkan hidup tanpa dihantui oleh masa lalu. Rekaman suara itu terus terngiang-ngiang di kepala Vivi. Kata-kata terakhir Surya sebelum ibunya meninggal kini menjadi bara yang membakar hati Vivi. Ia pun tidak bisa melupakan ancaman dingin itu. "Kalau aku tidak bisa memilikimu, tidak ada yang bisa." Vivi sadar, meski Surya telah tiada, bayangannya masih menghantui keluarganya. Dan dendam itu entah bagaimana caranya, seakan hidup kembali.
Vivi tak bisa duduk diam, ia harus mencari tahu siapa sebenarnya Surya dan apa yang memotivasi obsesi gilanya terhadap ibunya. Ketika malam tiba, ia diam-diam membuka lemari tua di rumahnya, tempat Pak Imin menyimpan barang-barang lama. Di sana ia menemukan sebuah foto keluarga lama yang sedikit buram. Dalam foto itu ada ibunya, Pak Imin dan juga seorang pria lain, yang tak lain adalah Surya. Mereka sebenarnya terlihat seperti teman baik, tetapi senyum di wajah Surya itu menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kenapa ibu tidak pernah bercerita tentang dia ya? Gumam Vivi pada dirinya sendiri. Hingga keesokan harinya, Vivi memutuskan untuk mengunjungi makam Surya. Lokasinya berada di pinggir desa jauh dari makam umum. Orang-orang desa memperlakukannya Surya seperti kutukan, menguburkannya di tempat terpencil tanpa batu nisan. Hanya sebuah kayu tua yang hampir lapuk saat Vivi berdiri di sana. Angin yang dingin berembus membawa suara-suara samar yang seolah memanggil namanya. Vivi. Ia menatap tanah basah di bawah kakinya dan berkata dengan nada penuh kemarahan. Apa kamu masih ada di sini, Surya? Apa kamu masih mengganggu keluargaku? Bahkan setelah kamu mati. Tiba-tiba ia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar dan sebuah suara tawa kecil menggema di telinganya. Vivi melangkah mundur dengan tubuh yang gemetar, tetapi ia tidak bisa lari. Ia menatap makam itu dengan tekad. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Hingga singkatnya ketika Vivi kembali ke rumah, ia menemukan ayahnya sedang berbicara dengan seorang di telepon. Dari nada suaranya jelas bahwa pembicaraan itu serius setelah menutup telepon. Pak Imin pun duduk dengan wajah murung lalu berkata, Vivi, ada sesuatu yang perlu kamu tahu, nak. Apalagi ayah? Apalagi yang selama ini ayah sembunyikan dariku? Surya bukan hanya pria obsesif. Dia dulu adalah teman baik ayah. Kami seperti saudara. Sampai semuanya berubah. Berubah bagaimana ya? Surya jatuh cinta pada ibumu. Waktu itu dia merasa ayah merebut ibumu darinya. Ketika ibumu memilih untuk menikah dengan ayah, Surya tidak bisa menerimanya. Dia mulai berubah menjadi orang yang tersesat, penuh dendam. Dia juga mengancam akan menghancurkan hidup kami. Tapi ayah tidak pernah berpikir dia akan benar-benar melakukannya. Malam itu, ketika ibumu pergi menemuinya, ayah merasa ada yang tidak beres. Ayah mengejarnya, tetapi sudah terlambat. Surya sudah membuat semuanya berantakan. Air mata pun mulai mengalir di pipi Vivi. Ia lalu memeluk ayahnya. Tetapi kemarahan di hatinya semakin membara. Surya telah menghancurkan keluarganya bahkan setelah kematiannya. Ia masih meninggalkan jejak luka yang tak terhapuskan. Beberapa hari kemudian Vivi mulai mendengar bisikan-bisikan yang semakin sering di sekolah. Di rumah bahkan saat ia mencoba tidur, bisikan itu selalu sama. Hingga Vivi yang benar-benar muak dengan itu semua. Kini malam itu Vivi berdiri di depan makam Surya dengan obor di tangannya. Angin dingin yang menusuk tulang tidak menggetarkannya. Wajahnya dipenuhi amarah yang selama ini ia pendam. Hatinya penuh luka namun ia tahu bahwa malam ini semua akan berakhir entah bagaimana caranya. Surya, cukup sudah. Kamu sudah menghancurkan keluargaku. Kamu merenggut ibu dariku. Dan bahkan setelah kamu mati, kamu masih terus menghantui kami. Tapi malam ini, aku akan mengakhiri semuanya. Vivi mencabut linggis yang ia bawa dari rumah. Dengan kekuatan yang dipenuhi dendam, ia menghantam makam itu. Setiap pukulan adalah pelampiasan kemarahannya. Setiap hantaman mencerminkan penderitaan yang selama ini ia tanggung. Ketika malam itu mulai retak, angin kencang tiba-tiba berhembus membawa aroma busuk yang membuat Vivi menjadi mual. Suara tawa Surya terdengar lagi, kali ini lebih keras dan juga mengerikan. Kamu pikir kamu bisa menghancurkanku dengan cara ini? Aku adalah bagian dari keluargamu sekarang. Aku akan selalu ada dimanapun kamu berada. Namun Vivi tidak gentar. Ia terus menghantam makam itu sampai akhirnya
tanyanya menjadi runtuh, memperlihatkan peti mati surya yang sudah lama terkubur. Vivi menatap peti itu dengan mata penuh amarah. Ia membuka tutupnya dan apa yang ia lihat membuatnya bergidik. Di dalam peti itu, jasad Surya tampak hampir utuh seolah-olah kematiannya baru saja kemarin. Wajahnya terlihat damai tetapi ada sesuatu yang menyeramkan dalam senyumannya. "Ini air bagimu," gumam Vivi sambil mengeluarkan botol bensin dari tasnya. Ia menuangkannya ke tubuh Surya dan seluruh peti, lalu menyelarkan obor yang ia bawa. Dengan tangan gemetar, ia melemparkan obor itu ke dalam peti. Api berkobar dengan cepat menelan tubuh Surya dalam nyala yang ganas. Namun bersamaan dengan itu, Vivi mendengar jeritan yang sangat memilukan. Jeritan itu tidak berasal dari jasad Surya, melainkan dari udara di sekelilingnya, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang terbakar bersama dengan tubuh itu. Angin kencang berubah menjadi pusaran, membuat api semakin besar. Vivi jatuh ke tanah menutup telinganya untuk meredam suara jeritan yang terasa menusuk jiwanya. Di tengah kobaran api, Vivi melihat bayangan ibunya. Wajah Maria yang selama ini ia rindukan muncul di antara api, yang tersenyum kepadanya. Mata Maria penuh kasih sayang dan Vivi merasakan kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Ibu," ucap Vivi sembari menangis. "Terima kasih anak. Kamu sudah membebaskan ibu. Kamu sudah membalaskan ibu, nak." "Iya, Bu." Saat Vivi beranjak pergi saat itu, ia merasakan dadanya lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seperti beban yang selama ini ia menekan telah terangkat. Ia bukan lagi gadis pendiam yang penuh luka, melainkan seorang yang bersedia melakukan apa saja demi keadilan bagi keluarganya. Hingga beberapa hari kemudian, saat itu Vivi pun pergi ke sekolah seperti biasa menjalani hari-harinya. Tetapi ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah melewati sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan, dan itu meninggalkan bekas di hatinya. Namun ia juga tahu bahwa ia lebih kuat daripada sebelumnya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan masa lalu mendikte masa depannya. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.